Terima Tuhan, kita bersyukur setiap musim, setiap waktu, setiap hari, setiap Tuhan, bahkan bulan berganti bulan. Kita boleh lewati semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Siang hari ini kami kembali masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sembah, kami mau tinggikan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Dan sebagai rasa syukur kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tidak satu pun setiap waktu yang ada saat ini Tuhan, kami tidak biarkan berlalu begitu saja tanpa kami mengalami kasih Tuhan. Saat ini kami mau buka hati kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima urapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan setiap kami. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh, haleluya. Kami mau terus nikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar di sepanjang ibadah kami ini Tuhan, Kau dipermuliakan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di
Tuhan. Kita mengalami kemenangan. Kita dekat sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang baik ada di tempat ini. Ini waktunya, ini kesempatan buat kita untuk kita boleh sama-sama mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Haleluya. Kami umat-Mu datang ke tempat ini, membawa setiap permasalahan kami, membawa setiap hati kami, kerinduan kami untuk Tuhan. Kami mau taruh di bawah kaki Tuhan, karena kami percaya ada Tuhan. Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mendengar setiap seruan isi hati kami. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu, sebab kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang setia, yang selalu mendengar setiap cerita, setiap umat-Mu Tuhan. Kami mau duduk bersama-sama dengan-Mu Tuhan, sahidana dengan Engkau Tuhan, makan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, di tempat kudus-Mu.
iman kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Kita mau mengaplikasikan, kita mau berikan rasa syukur kita buat Tuhan kita. Amin. Kami mau merayakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, lewat ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami percaya Yesus yang kami sembah selalu ada dalam setiap hidup kami. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Berikan sorak-sorak yang terbaik, Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita percaya bahwa hidup kita ada milik Tuhan. Amin. Segala kekhawatiran, kecemasan, keraguan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau bilang jangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, untuk
rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk kembali. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Firman yang kami dengar pagi siang hari ini Tuhan, itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Kan Roh-Mu, amin, amin, amin. Hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu. Amin Tuhan Yesus. Ada kekuatan Praise the Lord. baru. Haleluya. Kaulah perlindunganku, Oh, keselamatanku. amin. Ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. menikmati hadiratmu. Tinggal dalam hidupku. Amin, amin, amin. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Menikmati hadiratmu. biarkan Roh-Mu
namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Bata karya labasandara. Terima kasih Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Sekali lagi, katakan kau yang layak Tuhan. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan namamu besar. Besar terpuji. Sekali lagi, namamu besar termulia. Haleluya. Bapak terima kasih. Hanya Engkau yang menjadi pujian kami, pengagungan kami hari ini, siang ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau begitu dahsyat dalam hidup kami. Sehingga sampai hari ini nyata tuntunan-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa dapat kami membalas kasih-Mu, kemurahan-Mu, selain kami memuji dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat jemaat-Mu pada ibadah yang kedua hari ini. Curahkan kepada kami Tuhan roh pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kami tidak tersandung. Kami tidak masuk dalam pencobaan-pencobaan. Tetapi kami terus berjalan pada rencana Allah. Memiliki pikiran yang benar tentang Tuhan. Membangun persepsi yang benar tentang Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang terus menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang ahli dalam hidup ini. Menjadi pemenang-pemenang yang sungguh-sungguh nyata terlihat dari kehidupan kami. Kami tidak menjadi orang yang gagal. Kalaupun pernah kami gagal, kami bangkit kembali. Kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar kami Roh Kudus untuk kami berubah hidup kami dengan cara membangun persepsi yang benar dari hidup ini. Terpujilah Tuhan, dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tos tangan kiri, buka belakang, katakan Tuhan dahsyat buat kita. Haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Apa kabar? Yakin Anda luar biasa? Atau biasa di luar? Puji Tuhan, haleluya. Mantap. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk boleh bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini pada ibadah yang kedua ya, betul ya? Akan ada ibadah ketiga dan keempat selanjutnya. Haleluya. Iya, bilang sama kiri kanan itu pasti terjadi. Amin ya.
Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu bahwa kita boleh bantu saya Pak Eki untuk tetap ada di keyboard. Pak Eki boleh bantu saya tetap ada di keyboard? Ya, haleluya. Ya, saya kenal Pak Eki ini pemain keyboard ya, pernah bersama dengan kami di sana ya. Haleluya, puji Tuhan. String aja Pak. Baik. Tanpa, terasa ya, bukan tanpa terasa, tapi terasa ya kita ya. Sudah ada di akhir bulan November ya. Ya gitu ya. Belum melihat pohon Natal di sini. Ya mungkin Desember udah pakai Natal nanti ya. Haleluya. Ya suasana sudah menjadi suasana Natal dan wah luar biasa. Bagi kita seringkali hari-hari Natal adalah hari-hari yang membahagiakan. Sukacita kita akan lebih besar ya. Seolah begitu ya. Nah itu adalah persepsi kita gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita nggak tahu memprediksikan bagaimana tahun yang akan datang. Betul? Tapi percayalah tahun yang akan datang, tahun 2026 adalah tahun yang pasti di dalam Kristus adalah lebih baik. Amin. Saya mau bilang tahun depan di dalam Kristus pasti lebih baik. Iya, apapun yang diprediksi ke orang, pokoknya kita percaya sama Yesus bahwa Dia yang menyediakan kita hari-hari baik, keadaan baik, situasi baik, berkat yang baik dalam hidup kita. Amin ya. Pegang itu menjadi fondasi kita, kekuatan kita, iman kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah ini adalah persepsi yang harus kita bangun dalam hidup kita. Nah saya mau sampaikan hal ini tentang persepsi yang benar. Bahwa banyak orang Kristen itu gagal dalam kehidupan mereka di dalam Kristus. Karena seringkali membangun sebuah persepsi yang keliru. Disadari atau tidak, banyak umat Tuhan, orang percaya yang saya mau katakan, mereka tersandung dalam kehidupan mereka karena membangun persepsi yang kurang benar tentang Tuhan dalam hidup mereka. Bertahun-tahun kita menjadi umatnya, bertahun-tahun kita melayani sebagai pelayan Tuhan, tapi seringkali kita gagal. Orang Bekasi bilang jatuh maning, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak kita terjebak dalam persepsi-persepsi yang keliru di dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Ketika kita mungkin di dalam ada fase kita gagal di dalam kehidupan, apakah itu berbicara tentang pekerjaan, apakah itu bicara tentang mungkin harapan kerinduan kita. Tidak semesti yang kita harapkan terjadi. Akhirnya apa? Membuat kita terjebak pada persepsi yang keliru. Apalagi persepsi itu terbangun karena ketidakpahaman kita tentang Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan buat kita semua. Apa yang menjadi realita nyata dalam kehidupan kita, seringkali itulah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita perlu sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita harus membangun persepsi yang benar tentang Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Bukan hanya kita tahu nyanyian pujian, Pak. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti. Waktu realitanya gak sama, kita ngamuk, kita marah. Gak mungkin nyanyiannya itu seperti
tapi harapannya nggak seperti itu. Waktu kita dengar lagu ini lagi, kita mewek, kita nyanyi. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allah yang sebentar. Saudara yakin Allah itu setia? Hah? Yakin? Yang benar. Yakin Allah setia? Pak? Yakin Allah setia? Seringkali keyakinan kita kalau pada kondisi baik-baik saja. Uang cukup. Haleluya. Segala kebutuhan kita terpenuhi. Nyanyinya enak. Kaulah Tuhan. Haleluya. Yang berjanji. Tebal kantong. Tersedia semuanya. Badan kita masih sehat. Kesetiaan. Oke, haleluya. Saya mau bilang begini. Saya nggak bilang saudara munafik. Tapi seringkali kita terjebak pada situasi munafik dalam hidup kita. Waktu engkau sehat, engkau bisa nyanyi gitu. Waktu kebutuhanmu, segala keperluanmu terpenuhi, kau bisa nyanyi seperti itu. Kau bisa angkat tangan seperti itu. Persepsimu masih benar tentang Tuhan. Tapi bagaimana realitanya waktu kau sakit? Waktu kau berdoa gak disembuhkan. Bagaimana waktu kebutuhanmu ada, tertekan, terdesak, penagihan sudah datang, kau masih bisa nyanyi itu? Yakin loh. Haleluya. Saya mau bilang begini, kita harus jujur bahwa realita yang seperti itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita gak sanggup nyanyi lagu pujian itu, bersyukur kepada Tuhan. Betul apa betul? Kasih tahu sama kiri kanan, bilang sama dia, kayaknya benar itu deh. Halo? Amin. Ya, saya harus mengungkapkan ini. Karena pada realitanya banyak umat Tuhan itu terjadi. Oh, yang saya maksud bukan di sini. Yang saya maksud di Afrika. Haleluya. Amin. Yang saya maksud di Afrika bagian selatan di balik gunungnya itu. Nah itu jemaat yang di sana. Haleluya. Di sini mah nggak ada. Bilang sama kiri kanan nggak ada, satu maksudnya. Iya. Oke, nah hari ini gini, saya mau bilang begini. Nggak apa-apa, kita harus belajar jujur aja dalam hidup ini. Oke, itu sebabnya keberadaan hamba Tuhan, keberadaan firman Tuhan buat Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah memberi kekuatan buat kita. Memberi kepada kita semangat kembali. Itu sebabnya kenapa saudara harus ke gereja tiap hari Minggu. Bukan sekadar saudara memenuhi undangan sebagai seorang yang beragama Kristen, bukan. Artinya saudara datang ke gereja hari ini karena saudara memang membutuhkan firman. Untuk memberi kekuatan. Untuk memberi kepada kita penghiburan. Untuk memberi kepada kita pelajaran-pelajaran hidup. Nah saya mau pastikan, kalau saudara tidak setia dan tidak datang ke gereja tiap hari Minggu, dikul-kul saudara. Saudara mau bilang begini, kekuatan apa yang saudara bisa kuat hari-hari ini? Dengan keadaan dan situasi yang tidak menentu. Kata orang dunia begitu. Betul? Itu sebabnya, haleluya Pak. Saya sebetulnya sungkan menyampaikan itu. Tetapi hambanya Pak Opan ini sangat peka. Si Tuhan. Ya maklum lah ya, postur tubuh mempengaruhi kondisi gitu. Haleluya. Baik. Nah, itu sebabnya saya mau menyampaikan hari ini tentang membangun persepsi yang benar. Katakan amin.
Kenapa kita harus membangun persepsi yang benar? Supaya kita tidak masuk dalam kehidupan yang terjebak pada pemikiran persepsi yang keliru saja tentang Tuhan, terutama dalam hidup kita. Termasuk tentang sesama kita dalam kehidupan ini. Banyak pelayan, banyak anak-anak Tuhan juga akhirnya tersandung dalam perjalanan hidup mereka. Karena ada persepsi yang keliru, yang terbangun. Persepsi yang salah. Ya kan? Nah itu terjadi di banyak gereja, jemaat Tuhan di mana-mana. Sehingga mundur dari pelayanan, mundur dari kesetiaannya bersama-sama. Seharusnya logisnya gereja itu makin hari makin bertambah. Jumlah orang yang percaya. Tapi kenapa banyak gereja makin lama makin berkurang jemaatnya? Pasti ada something wrong. Pasti ada hal yang kita harus perhatikan baik-baik yang terjadi. Nah itu sebabnya hari ini saya mau membagikan bagaimana membangun persepsi yang benar dari hidup ini. Termasuk persepsi yang benar dari kehidupan kita. Baik dalam saudara menjadi keluarga rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Anda sebagai pelayan Tuhan. Anda sebagai apa saja. Terutama kita membangunlah persepsi yang benar tentang Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan yang setia. Kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tetapi begitu kita menghadapi proses perjalanan hidup kita, waktu situasi tidak sesuai dengan harapan, kita mulai galau, kita mulai salahkan gereja, kita mulai salahkan Tuhan, kita mulai salahkan, wah percuma saya kasih perpuluhan. Itu terjadi. Ini adalah realita nyata. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar agar perjalanan hidup kita memasuki tahun yang akan datang, tahun 2026. Jemaat GBI Aston di tempat ini semakin hari semakin menyala dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Pastikan jumlah kita akan bertambah-tambah. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi ada dalam persoalan tentang persepsi-persepsi yang keliru. Haleluya. Kita sudah harus menang. Sudah waktunya gereja tidak harus memikirkan hal-hal yang seperti itu. Pikiran kita sekarang tertuju kepada penjangkauan jiwa-jiwa. Bagaimana banyak orang diselamatkan datang kepada Tuhan. Come on, itu tujuan kita. Itu sebabnya saudara datang ke gereja ini dilatih, diajar, dibentuk. Saudara datang ke gereja ini bukan mendapatkan berkat. Kalau saudara datang dengan mindset berkat itu keliru. Karena berkat itu lebih di depan memberkati kita. Seperti yang ada dalam kitab Kejadian. Bukan kita beranak cucu baru diberkati. Tetapi sudah diberkati baru beranak. Itu yang benar. Banyak orang Kristen kan keliru. Beranak cucu dulu baru kasih tahu sama kiri kanan, saya tahu yang dimaksud itu apa. Amin saudara. Iya. Itu sebabnya kita harus mengerti berkat Tuhan itu ada di depan kita. Bukan di belakang kita. Kalau mindsetnya kita tahu dan kita mengerti, maka kita tidak akan tersandung dalam perjalanan hidup kita ini. Nah itu sebabnya kita perlu membangun sebuah mindset yang benar dalam hidup ini. Persepsi yang benar akan mempengaruhi kehidupan kita. Siapa kita akan dipengaruhi bagaimana persepsi kita tentang Tuhan. Yang terutama saya mau sampaikan tentang Tuhan dulu. Kalau persepsi kita tentang Tuhan benar, saya yakin persepsi kita sesama pelayan pasti benar. Persepsi kita tentang semua yang ada di bangsa ini pasti benar. Lihat hari-hari ini betapa gampangnya orang menyebarkan hoax.
Lihat bagaimana banyak orang hari-hari ini termakan oleh omongan, termakan oleh isu, termakan oleh semua. Harusnya saudara dan saya memiliki sebuah pendirian, sebuah persepsi yang kuat bahwa persepsi yang lahir dari pikiran kita adalah persepsi yang terbangun karena kita mengenal akan Tuhan. Katakan amin. Mari kita belajar hari ini bagaimana Israel, mereka tersandung sehingga keselamatan itu menjadi bagian dari kita orang yang tadinya tidak diperhitungkan. Sehingga kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Karena apa? Karena persepsi yang keliru dari bangsa Israel. Saya mau ajak kita untuk melihat dari kitab Yohanes pasal yang ke-6. Haleluya. Ayat yang ke-35. Sampai ayatnya yang ke-44. Oke deh. Saya minta Bapak Pendeta Nathan Siregar. Haleluya, bantu saya dulu. Ya, saya bilang Bapak Pendeta itu dengan iman bahwa dia akan jadi pendeta. Haleluya. Berdiri dong. Oke, tolong bantu saya bacakan. Apakah perlu mic? Ayat 35. Oke, thank you. Suaranya kencang. Terus. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan buruk. Yes. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Terus. Jangan, yes. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan membangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, terima kasih. Berbahagialah Bapak Ibu yang mendengar dan memperkatakan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Hari ini kita belajar apa yang dikatakan Yesus. Ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Itu adalah keterbukaan Yesus. Salam Pak Gembala. Itu bukan sebuah pernyataan sombong. Yesus sedang tidak sombong. Yesus sedang tidak pamer akan siapa Dia. Tapi Dia memberikan keterus-terangan kepada semua orang Yahudi bahwa akulah roti hidup itu. Aku turun dari sorga. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus. Ini adalah keterbukaan Yesus kepada mereka. Karena Yesus harus menyatakan identitas dirinya supaya mereka mengenal Dia dengan baik dan benar. Supaya tidak ada kefrustasian dalam hidup mereka. Sebab waktu itu orang Yahudi menantikan Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Secara khusus oleh Yeskiel. Tetapi dengar baik-baik. Kalau Bapak Ibu tadi sudah baca dan lihat.
terjadi pengungkapan dari orang banyak itu tentang Yesus. Mereka bilang begini, bukankah dia Yesus, anak Yusuf, yang bapak ibunya kita kenal? Bukankah bapaknya itu tukang kayu? Bukannya mamanya itu hamil dan melahirkan tanpa pernikahan? Kira-kira begitu. Terus dari mana orang ini datang ngomong bahwa dia bilang dia adalah roti hidup? Hello. Ini yang sering terjadi. Cara pandang manusia melihat Yesus secara daging. Karena Yesus ada bersama dengan mereka. Ini persepsi mereka menilai Yesus. Waktu Yesus menyampaikan akulah roti hidup, itu adalah pernyataan dari sorga yang diberikan kepada dia sebagai manifestasi Tuhan terhadap manusia. Karena mereka membutuhkan Mesias, mereka membutuhkan Yesus sebagai roti hidup, di mana mereka kalau ada bersama dengan Yesus, mereka tidak akan pernah kelaparan, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam kegagalan, mereka tidak akan dibinasakan. Bahkan Alkitab katakan mereka akan kubangkitkan sampai pada nanti akhir zaman. Perhatikan baik-baik. Akhirnya persepsi mereka. Alkitab katakan tadi, maka bersungut-sungutlah mereka. Kenapa mereka bersungut-sungut? Ekspektasi mereka, persepsi mereka, Mesias yang datang itu adalah Mesias yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan. Karena waktu itu Israel diperbudak oleh Romawi. Harapan mereka, Mesias yang mereka harapkan tuh, Mesias datang dengan pasukan berkuda, persenjataan yang lengkap dengan ribuan tentara berkuda. Terus datang membebaskan mereka. Terusirlah orang Romawi. Kira-kira begitu. Macam Joro gitu. Ya kan? Nah, itulah persepsi mereka. Waktu Yesus bilang aku roti hidup, mereka melihat Yesus itu pada fisik, pada daging. Mata rohani mereka tertutup untuk melihat bahwa pengakuan Yesus tentang roti hidup itu dia tidak melihat secara mata rohani mereka. Karena mereka selalu terjebak dengan cara pandang yang keliru secara daging. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal. Seringkali realita itu terjadi dalam kehidupan kita. Nggak mungkin. Tadi kita bicara nyanyi. Apa? Coba Pak. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali. Harapan kita tidak datang. Hutang makin banyak. Makin ditekan oleh kolektor, debt kolektor. Sulit. Kok sakit saya nggak sembuh? Bukankah saya berdoa? Bukankah saya sudah percaya? Bukankah saya sudah mengangkat roti perjamuan kudus? Kita selalu melihat realita. Dokter bilang, kamu sudah stadium 4. Dokter bilang tidak bisa disembuhkan. Halo, selalu kita tunduk pada realita. Selalu kita tunduk pada keadaan, kenyataan. Haleluya. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau kita katakan dia adalah Allah yang setia, maukah Anda tetap setia sampai akhir hayat? Maukah Anda tetap setia walaupun Anda terpenjarakan? Maukah Anda tetap setia walaupun pertolongan belum datang? Amin. Hari ini, mari teman-teman Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan lihat kenyataan. Hidup kita berdasarkan iman percaya kepada Tuhan, bukan pada kenyataan yang ada. Ini yang seringkali terjebaknya banyak orang percaya.
Sehingga kekristenan mereka menjadi lambat. Sehingga mereka tidak naik dalam kemuliaan. Next levelnya gak bangun. Halo, sudah waktunya. Pak, Bu, dengar baik. Kita lagi tidak bergumul pada persoalan-persoalan tentang makan kita. Gak usah lagi persoalan kita itu menjadi masalah. Kalau kita percayakan Tuhan, kalau kita yakin akan Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, Dialah yang selalu mencukupkan kebutuhan kita. Dialah yang selalu akan memberkati hidup kita. Dialah yang selalu akan terus-menerus memelihara kita. Amin. Mari kita bangun persepsi yang benar. Kegagalan Israel karena melihat Yesus hanya sebagai anak tukang kayu. Kegagalan mereka tentang Yesus sebagai roti hidup karena mereka hanya melihat fisik daripada Yesus. Padahal Yesus sendiri sudah menyatakan mujizat di depan mata mereka. Yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Itu yang Yesus lakukan. Yesus kasih makan 5.000 orang. Yesus melakukan banyak tanda-tanda ajaib. Tapi seringkali manusia seperti itu. Itu makanya akhirnya keselamatan yang harus mereka alami akhirnya diberikan kepada saudara dan saya sebagai bangsa yang tidak diperhitungkan di awal oleh Tuhan. Kenapa? Karena penolakan akan Mesias dalam hidup mereka. Hari ini kita harus belajar realita hidup kita bukan karena apa yang ada pada kita, bukan apa yang kata orang tentang kita. Realita hidup kita, apa yang firman katakan tentang kamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun, amin, kesetiaan di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persepsi ini adalah front yang paling berbahaya dalam hidup kita. Ketika kita memperbesar tentang persepsi, ini akan membuat iman kita semakin kecil. Percayalah, mulai hari ini kita bertobat untuk punya persepsi yang keliru tentang Tuhan, tentang sesama kita, tentang Bapak Ibu Gembala, tentang sesama pelayan. Kalau selama ini kita terjebak oleh front pemikiran persepsi yang keliru, bertobat. Saya katakan bertobat. Kalau kita tidak bertobat, ini akan semakin memperkecil iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kapasitas iman harus diperbesar daripada persepsi. Jangan salah mempersepsikan tentang pemimpin kita, presiden kita. Jangan salah mempersepsikan tentang gubernur kita. Jangan salah mempersepsikan tentang pemimpin gembala kita. Jangan persepsi kita salah. Banyak hal yang kita sedang keliru mempersepsikan.
kapasitas persepsi ini semakin besar, iman kita semakin kecil. Harus dibalik. Iman percaya kita harus semakin besar kepada Tuhan. Ada pujian lama enak sekali nih, waktu saya masih anak-anak. D aja. Percaya saja, percaya saja, semua pasti baik. Percaya saja. Saya ingat itu waktu saya masih kecil-kecil, KKR waktu saya masih zaman Surabaya. Hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah dari luar negeri, dia sampaikan tentang iman kepada semua yang hadir. Engkau yang datang dengan semua sakit penyakit, pada waktu itu mata saya melihat nyata orang yang lumpuh ditandu. Waktu pujian ini dikatakan dia membangkitkan iman jemaat. Dia katakan percaya saja, percaya saja, semua pasti baik. Percaya saja. Apa yang ada di dalam pergumulan Bapak? Kalau Bapak percaya, bukan dengan akal dan pikiran, bukan dengan persepsi, Bapak akan melihat imanmu akan membuktikan. Siapa saudara yang sakit hari ini? Siapa saudara yang punya masalah? Sekolah, kesulitan keuangan. Jangan minta-minta sama orang. Jangan, anak Tuhan orang Kristen gak boleh lah gitu. Mari kita belajar bangkit. Dulu kita pernah begitu, kita harus bangkit. Bangun iman kita kepada Tuhan. Pastikan dari iman itu dibesarkan, kita akan melihat bukti nyata, realita. Kekristenan harus begitu. Jangan mengharapkan dari yang lain. Harapkan dari Tuhan. Oleh iman yang bangkit dari diri kita. Percaya saja. Sama-sama ya. Percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Sekali lagi. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti baik. Percaya saja. Amin. Kalau lagu itu dinyanyikan dengan iman, kita percaya bahwa itu akan menjadi sebuah realita nyata dalam hidup kita. Bukankah Alkitab sudah mengajarkan kita? Hanya 5 roti 2 ikan Yesus bisa memberkati 5.000 orang makan. Dan ada sisa lagi 12 keranjang. Saya mau katakan, hidup kita harus ada di atas daripada persepsi. Bangun iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu hati-hati dengan persepsi yang terbangun di dalam front pikiran kita ini. Hati-hati. Kau mau berhasil melihat tahun yang akan datang 2026, jangan bangun persepsi yang buruk. Jangan bilang nanti gimana ya kontrak kerja saya. Percaya. Amin saudara. Bapak Ibu, sudah berjalan 3 tahun. Setiap bulan saya harus membayar kontrakan gereja sebesar 4.200.000 tiap bulan. Saya mau terbuka sama Bapak Ibu. Saya tidak ada gaji
dalam tiap bulan yang saya terima. Swear, sampai hari ini gak ada. Tapi saya mau bilang begini, bahwa sampai hari ini kami gak pernah nunggak untuk bayar ruko gereja kami. Jemaat gak banyak, jemaat sedikit di tempat kami. Dan rata-rata jemaat tempat kami adalah jemaat yang punya ekonomi lemah gemulai. Persembahan kami sangat kecil, sangat sedikit. Kalau menghitung daripada pendapatan gereja dengan kebutuhan yang harus dikeluarkan, itu langit dan bumi. Tetapi saya mau bilang sampai hari ini, Tuhan kami mencukupkan segala kebutuhan kami. Amin, saudara. Dan saya gak pernah berhutang. Tuhan cukupkan selalu. Ada sahabat saya di sini saya bawa, ya, hamba Tuhan, seorang misionaris dari Papua, dia datang dan dia tahu banget tentang saya juga. Bagaimana kita juga, ya, terbuka aja sama dia gitu. Dia tahu, tetapi mujizat Tuhan sampai hari ini terjadi. Nah, saya mau bilang, saudara pasti punya kesaksian yang luar biasa. Katakan amin. Saksikan itu kepada banyak orang, supaya orang melihat bahwa Anda menang ketika Anda punya persepsi yang benar tentang Tuhan. Bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah penyelamat, penolong, penyedia segala kebutuhan kita. Tetapi bagian kita harus kita tahu, setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia membaca firman, setia hidup dalam kebenaran. Maka Tuhan bilang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukankah itu yang menjadi firman-Nya? Kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita mesti galau? Kalau ternyata realitanya gak sesuai dengan harapan kita. Hati-hati sekali lagi dengan persepsi kita. Karena itu seringkali akan membuat kita jatuh dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana persepsi yang benar harus dibangun? Persepsi yang benar dibangun itu yang pertama adalah kita harus memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan tidak putus-putusnya. Katakan amin. Aduh, tambahin ya Pak. Setengah jam lagi lah, 10 menit dikasih tambah saya. Haleluya, terima kasih Pak. Iya, saya harus tunduk pada otoritas. Yosua pasal yang pertama sebentar yuk, lihat yuk ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Oh sorry, ayat yang ke-8. Sudah dapat? Ya. Tolong bantu saya sekali lagi Bapak Pendeta Siregar Junior. Yang di belakang, yang di depan senior, yang di belakang. Ya. Yes. Berapa banyak kita mau berhasil perjalanan dan beruntung? Suatu orang doang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 7.000. Haleluya. Amin. Mau berhasil? Mau beruntung? Renungkan Pak firman Tuhan. Tahu renungkan firman Tuhan? Baca kitab suci dan renungkan. Tahu cara merenungkan firman Tuhan? Waktu Anda baca firman tiap hari, waktu Anda baca terus Anda renungkan. Cara merenungkannya gini, tahu mainan puzzle? Tahu mainan puzzle? Bongkar pasang itu? Oke, ya. Jadi waktu kita merenungkan firman, waktu Anda mungkin aku nggak ngerti ini gimana, nggak apa-apa, baca aja. Terus
Pahami pelan-pelan. Lihat ayat di atas, lihat ayat yang di bawah. Seperti puzzle itu. Puzzle itu untuk membuat suatu bangunan yang kita inginkan itu kan harus dicomot dari satu, diambil yang satu, dipadukan, diambil yang lagi yang lain, diambil lagi yang lain. Akhirnya kalau kita cermat pelan-pelan, terbangunlah sebuah gambar yang kita harapkan. Itu caranya, itulah yang dimaksud dengan merenungkan. Gitu Pak. Jadi firman yang Anda harus baca tiap hari itu direnungkan. Waktu Anda membaca dan merenungkan, itu terus menerus terjadi dalam hidup kita. Waktu kita baca, kita renungkan, itu akan membentuk karakter kita. Itu akan membentuk pola laku tingkah hidup kita. Gak ada orang yang lahir tiba-tiba jadi benar. Kelakuannya, hidupnya, wah soleh. Gak ada. Kalau kita hidup jadi benar, karena kita terproses oleh firman yang kita renungkan itu. Ambil potongan-potongan itu, padukan jadi satu, terbentuklah sebuah gambar. Itulah yang namanya merenungkan. Kalau itu kita lakukan, Alkitab katakan perjalananmu berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin. Itu yang pertama. Mau yang kedua enggak? Mau yang kedua enggak? Serius maunya. Kalau saudara mau bilang mau. Mau yang kedua? Oke. Yang kedua adalah latih dan ganti pikiran yang buruk dengan pikiran yang benar. Pikiran Kristus. Udah tahu ceritanya si Anes itu. Kenapa? Ini. Masa sih? Iya. Oh. Pak, udah dengar yang disampaikan Pak Polan. Kenapa? Itu si Anes begini. Masa sih? Iya. Ngomong lagi, Pak, udah dengar? Nyambar semua. Halo? Pikiranmu harus diganti. Tolak semua gosip. Tolak semua pikiran yang buruk. Jangan izinkan sampah masuk ke dalam pikiranmu. Jangan izinkan tuh berkembang, dibumbui lagi. Dibikin frame cerita yang mengasihkan. Itulah, kan udah lama saya udah bilang. Ya kan, sering kali gitu kan. Halo? Betul? Iya. Enggak, yang saya maksud di Afrika. Enggak di sini. Saya mau pulang aman dari sini. Haleluya. Mulai sekarang pikiran kita harus pikiran Kristus. Jangan izinkan semua gosip masuk dalam pikiran kita. Apapun itu. Belajarlah gunakan pikiran yang positif. Tentang siapapun juga. Jangan pernah berpikir tentang saya yang gemuk ini. Pasti Pak Matias tuh makannya banyak banget. Siapa bilang? Coba traktir saya, kita buktikan. Ayo, kita bukan buktikan. Kalau saudara mau buktikan, ayo traktir saya. Apakah saya makannya banyak apa enggak? Paling nanti saya minta dibungkus. Seringkali kan, ya itulah hal-hal kecil yang enggak pada kepentingannya kita pikirkan. Susah hati saya Pak. Gara-gara omongan dia itu. Mana ya? Betul gak itu? Aduh, susah. Hei, halo. Jangan bikin sampah. Jangan mau susah hatimu oleh pikiran omongan yang lain. Bangunlah persepsi yang benar tentang Tuhan. Kalaupun realitanya dia begitu, gak apa-apa, doain. Biar dia berubah, bertobat. Bukan digosipkan, bukan diomongkan. Doain aja. Supaya dia berubah. Katakan amin. Sebab Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah kamu oleh pembaruan akal budimu. Kita harus mentransformasi pikiran kita.
transformasi hati kita, pikiran kita tentang apapun juga. Terutama tentang Tuhan. Kita boleh mengagungkan, menyanyikan pujian kepada Dia. Engkau Allah yang dahsyat, setia. Tetapi begitu realita nyata, harapan kita, kok begini, kita mulai mundur. Udahlah, gak ada gereja-gerejaan. Udahlah, gak ada pelayanan-pelayanan. Kalau kamu jatuh, gak apa-apa, bangkit. Tuhan gak pernah buang kamu kalau kamu salah. Bangkit. Kita bisa salah. Katakan amin. Itu yang kita perlu, komunitas, saling mendoakan. Kata saling itu, saling mengingatkan. Saling menegur. Kita udah pernah belajar pemuritan, amin. Bangun kata saling itu, saling kuatkan, saling meneguhkan, saling menasehati. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Allahku yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selesai menyampaikan firman. Tapi firman Tuhan, kalau Anda simpan, itu akan menjadi abadi dalam hidup kita. Dengarkan baik, jangan pernah takut tentang masa depan. Jangan bangun persepsi yang keliru tentang apapun yang sekarang terjadi. Kenyataannya mungkin berbeda dengan iman. Tetapi iman harus diperbesar dari kapasitas hidup kita. Bukan realita yang kita sedang lihat, yang alami, yang menjadi lebih besar. Bukan. Imanmu harus lebih besar. Imanmu harus lebih besar. Bangun hatimu tentang masa depan. Tentang Tuhan dalam hidupmu. Bahwa Dia Allah yang tidak pernah akan meninggalkanmu. Dia berjanji, Dia akan menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Dan Dialah yang akan selalu menyertai kita dalam hidup kita. Kata menyertai yang sesungguhnya bukan Tuhan di belakang, tapi Tuhan menggandeng kita. Halo? Kalau kata menyertai yang secara umum, umpamanya, Budi, ibu pergi ke pasar disertai ayah. Kadang-kadang ayah itu ada di belakang, menyertai ibu. Tetapi kalau kata Immanuel yang sebenarnya Allah beserta kita, Allah itu menggandeng kita dalam perjalanan hidup. Dia nggak di belakang, tetapi Dia seringkali ada bersama kita, Dia gandeng. Jadi nggak ada yang perlu kita ragukan tentang Tuhan dalam hidup kita. Bangunlah persepsi yang benar tentang Tuhan. Bangunlah persepsi tentang sesamamu. Bangunlah persepsi tentang apapun juga. Jangan selalu bangun persepsi yang keliru. Jangan, istilah orang di Bekasi ini, seuzon. Jangan seperti itu. Bangun persepsi yang benar. Mari kita tundukkan kepala. Kalau Anda hari ini, mungkin engkau pernah alami hal itu. Mungkin engkau tidak yakin tentang masa depan. Mungkin engkau tidak percaya bahwa ada pertolongan Tuhan di depan sana. Hari ini saya mau kasih tahu. Engkau harus berubah, bertobat. Gunakan pikiran Kristus. Perkatakan firman dalam hidupmu. Engkau akan lihat realita nyata. Bahwa Tuhan itu sungguh ada. Dan Dia memberikan pertolongan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima
Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi yang terbaik bagi rumah Tuhan sambil mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis kita ada Cool Bible. Pada hari Jumat kita ada Cool Double Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu kita ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Pada hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali lagi di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Ricky Budianto. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP Aston untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang bertata dalam pujian surga, sungguh kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Di mana ibadah kedua ini kami rasakan ada lawatan jamaah Tuhan. Engkau telah bukakan telinga kami, bahkan mata hati rohani kami Tuhan. Sehingga kami sungguh mengerti maksud dan tujuan hidup kami. Mulai kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bentuk kami, ajar kami, pimpin kami Tuhan. Supaya kami punya realitas surgawi. Sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kami boleh menangkan jiwa-jiwa untuk gereja di tempat ini. Dan mentransfer keilahian kami. Sebagaimana Kau percaya kami menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak firman yang begitu indah yang kami terima siang hari ini. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Merema dalam kehidupan kami. Dan kami akan melakukannya. Sebagai generasi-generasi penerus penuaian akhir zaman. Begitu juga Tuhan ketika firman disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman terus bergerak dan bekerja. Bagi setiap kami umat-Mu. Terlebih kami sebagai pelayan-Mu Tuhan. Yang radikal. Yang terus bergerak mencari jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau firman telah berkati kami. Oleh sebab itu juga kami Tuhan jemaat-jemaat GBBKP BCP. Dan sepengerja yang ada juga rindu memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi setiap kami. Mari saudaraku kasih dalam nama Tuhan kita angkat tangan kita dan arahkan kepada hamba-Nya. Bapa kami bersyukur pagi hari siang hari ini Tuhan. Engkau telah utus hamba-Mu Bapak Pendeta Matias Kulto. Sungguh kami berbahagia ketika firman ditaburkan siang hari ini. Kami sungguh menikmati Tuhan. Dan kami terbuka wawasan kami. Bahwa kami harus hidup dalam realitanya sorgawi. Berkati hamba-Mu Tuhan. Di mana hamba-Mu berada. Kaki berpijak dan firman disampaikan. Ada hadirat dan kuasa ilahi. Dan tanda-tanda heran Kau nyatakan bagi hamba-Mu. Terlebih dalam pengembalaannya Tuhan Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa. Dalam pelayanannya. Juga keluarganya. Bahkan anak, istri dan menantunya Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah. Kau berikan hamba-Mu kesehatan dan panjang umur yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga dia mampu berjalan dalam kegerakan revival yang hari ini Tuhan menggerakkan penuaian jiwa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ini juga jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Dan kami percaya kami telah melihat dan kami telah merasakan ada sukacita yang ada dalam kehidupan kami. Dan realitas surga terus mengikat kami sehingga kami terus bergerak dan bergerak dan bergerak menjadikan semua bangsa murid-Nya Tuhan.
Terima kasih Bapak, sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, juga kami bersyukur saat persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap kami berkelimpahan. Baik yang berikan perpuluhan terlebih diakon yang akan terlebih untuk dana Natal. Bapak kau berkati dia. Apapun dia kerjakan, dia pikirkan. Segala aspek kehidupannya Tuhan, kau buat berhasil. Dan kami percaya itu akan terima dalam nama Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan. Oleh karena itu kami rindu untuk menerima berkat daripadamu melalui hamba-Mu, Bapa Gembala kami. Dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan memerlukan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Tangan Tuhan yang perkasa yang menyertai, melindungi seluruh hidupmu. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kepada Dia, Kiranya diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha, ladang dan pekerjaanmu. Diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa. sekali lagi katakan, kesakitan tidak menimpa. Kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus yang telah diberkati oleh firman Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, maka Tuhan akan terus mengangkat hidupmu. Renungkanlah Taurat firman Tuhan siang dan malam, maka apa yang kau kerjakan, kau lakukan akan berhasil, beruntung, diberkati Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput ketenangan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin.